Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kami akan membahas tentang apa itu Pusat Tenaga Rakyat dan Masyumi, kapan didirikan, apa tujuannya, dan apa tugasnya, serta alasan kenapa dibubarkan. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA adalah organisasi propaganda yang didirikan oleh Kekaisaran Jepang pada masa pendudukan mereka di Hindia Belanda dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini didirikan pada bulan Maret 1943 sebagai pengganti Gerakan 3A yang dianggap gagal memenuhi tujuannya. PUTRA menyatukan semua organisasi nasional, baik organisasi politik maupun non-politik, untuk bekerja sama membentuk pemerintahan sendiri, meskipun di tangan kaum nasionalis sekuler. PUTRA tidak mewakili kelompok tertentu dan hanya terdiri dari individu-individu. Selain itu, PUTRA bukanlah gerakan massa, tetapi hanya sekelompok komite yang berada di pusat kota. Gerakan ini tidak didanai oleh pemerintah Jepang, namun para pemimpin bangsa ini diizinkan menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Pendirian PUTRA bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang melawan sekutu. Mereka mendesak rakyat Indonesia untuk mendukung kependudukan Jepang karena telah membantu membebaskan Indonesia dari penjajahan berkepanjangan. Tujuan berdirinya: 1. Menggerakkan tenaga rakyat untuk membantu Jepang dalam aksi militernya. 2. Menghimpun kembali kekuatan rakyat yang telah dihancurkan Belanda sebelumnya, agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang di Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua. 3. Membujuk kaum nasionalis dan intelektual agar menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada pemerintah Jepang. Tujuan pertama adalah untuk menggerakkan dan memanfaatkan tenaga rakyat demi mendukung Jepang dalam perang. Jepang pada saat itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan membutuhkan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan peperangan. Dalam membentuk organisasi ini, Jepang berharap dapat mengumpulkan dukungan dari rakyat Indonesia untuk memperkuat kekuatan militernya. Tujuan kedua adalah untuk menyatukan kembali kekuatan rakyat yang sebelumnya telah lemah akibat penjajahan Belanda. Tujuan ketiga adalah untuk mengajak serta kaum nasionalis dan intelektual Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Jepang menyadari bahwa kaum nasionalis dan intelektual memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Dengan melibatkan mereka, Jepang berharap dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dan memperkuat posisinya di Indonesia. Secara keseluruhan, tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang. Tugas PUTRA: 1. Dan bertanggung jawab menghapus pengaruh dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. 2. Ikut ambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya. 3. Memperkuat rasa persaudaraan Indonesia-Jepang. 4. Mengintensifikasikan pelajaran bahasa Jepang. Tugas ini menekankan pada mobilisasi rakyat untuk mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. Penghapusan pengaruh Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda mengacu pada upaya Jepang untuk menghilangkan kekuatan Barat yang dianggap sebagai penjajah di wilayah Asia. Asia Raya adalah konsep yang diusung oleh Jepang yang bertujuan untuk membentuk wilayah kekuasaan Jepang di Asia. Jepang berusaha membangun citra sebagai saudara tua bagi bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia. Tugas ini mengindikasikan upaya untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang.
Bahasa Jepang dianggap penting sebagai alat komunikasi dan indoktrinasi Jepang. Tugas ini menunjukkan upaya Jepang untuk menyebarkan pengaruh bahasa dan budaya Jepang di Indonesia. Putra dimanfaatkan untuk memacu nasionalisme Indonesia. Tokoh-tokoh nasional yang memimpin gerakan Putra justru menggunakan organisasi sebagai wadah penyebar semangat nasionalisme dan menggelorakan cita-cita kemerdekaan. Para tokoh nasionalis, terutama 4 serangkai, menggunakan Putra untuk mempersiapkan rakyat Indonesia, baik secara fisik maupun mental, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1944 karena Putra dianggap lebih menguntungkan Indonesia daripada Jepang dan ditakutkan akan adanya sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia. Putra digantikan dengan organisasi Jawa Hokokai pada 1 Maret 1944. Tujuan Jepang membentuk Putra adalah untuk menggerakkan tenaga rakyat agar membantu upaya perang Jepang. Namun, kenyataannya Putra malah menjadi alat bagi tokoh nasionalis Indonesia untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan. Sebagai pengganti Putra, Jepang membentuk organisasi baru bernama Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mengerahkan rakyat Indonesia dalam usaha perang melawan sekutu. Berbeda dengan Putra, Jawa Hokokai secara lebih terbuka merupakan organisasi bentukan Jepang dan tidak memberikan banyak ruang bagi tokoh nasionalis untuk bergerak. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 24 Oktober 1943. Masyumi berperan sebagai wadah berhimpun umat muslim. Didirikan Muhammad Natsir, Abdul Wahid Hashim, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada 24 Oktober 1943. Pada masa pendudukan Jepang, Masyumi merupakan federasi dari 4 organisasi Islam, yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Dan pada 7 November 1945, Masyumi menjadi sebuah partai. Tujuan dibentuknya karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Jepang menyadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dengan membentuk Masyumi, Jepang berharap dapat merangkul tokoh-tokoh agama Islam dan mendapatkan dukungan mereka dalam upaya perang Jepang. Jepang melihat bahwa tokoh-tokoh agama memiliki pengaruh yang besar di masyarakat Indonesia. Dengan melibatkan mereka dalam Masyumi, Jepang berharap dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menyebarkan propaganda Jepang dan meyakinkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang. Tugas Masyumi. Tugas Masyumi diantaranya meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Masyumi jadi wadah bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi mendorong upaya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Masyumi juga memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain menjadi forum bagi tokoh-tokoh Islam untuk berdiskusi dan bertukar ide mengenai berbagai isu keagamaan, sosial, dan politik, dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terkait berbagai masalah yang dihadapi.
Partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI adalah gerakan separatis yang terjadi di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara pada tahun 1958 sampai 1961. Presiden Soekarno menganggap bahwa keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam PRRI merupakan ancaman terhadap kesatuan dan keutuhan Indonesia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membubarkan Masyumi sebagai partai politik. Terima kasih sudah menonton, semoga video tadi bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.